Selamat malam pemirsa. Pertama kali bertemu dengan saya, Mat Codet, di Horror Story. Oke pemirsa, di sini udah ada beberapa biji narasumber kita yang ingin menceritakan tentang pengalaman pribadi dia, entah itu pengalaman mistis atau pengalaman dia mau kondangan. Ya silakan Mbak, perkenalkan diri Mbak. Ya, nama saya Ajeng Intan Royana Rumra. Yang atunya? Nama saya Rina Livia. Nih mau nanya nih Mbak, coba Mbak ceritakan tentang pengalaman Mbak, ya tentang masalah mistis lah kepada para penonton, tentang apa yang Mbak rasain atau apa yang Mbak lihat. Silakan Mbak. Siapa yang tunjuk? Emang iya? Gak ngeliat. Jadi pedas gitu. Terusin nggak apa-apa, cerita aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi di suatu rumah saya ngeliat ada pala apa itu ya? Pala ayam. Iya. Nah, terus gimana itu Mbak? Iya, jadi berkeliaran di sekitaran rumah. Terus sampai ada anak tetangga nangis ngeliat juga. Itu nangis karena ngeliat apa digebukin emaknya itu? Nangis karena ngeliat. Ya terus Mbak, silakan Mbak, silakan. Silakan. Terus ada ini juga sih, ada kuntilanaknya juga. Nah kalau boleh gua tahu tuh ya tuh kuntilanak tuh seperti apa? Apa dia pakai dasar rambut kusut atau abis rebonding atau pakai daster atau bagaimana Mbak? Coba Mbak tolong pakai ceritakan. daster warna putih, terus pakai apa ya? Rambutnya itu kayak lurus abis di smoothing ya? Oh di smoothing ya. Iya udah gitu. Selain itu apa yang pernah Mbak rasakan selain Mbak melihat ya seperti kunti atau apa gitu? Ini pengalaman lain apa yang Mbak sering rasakan lah ketika apa Mbak lagi pergi atau apa? Coba Mbak, silakan ceritakan. Itu pas lagi ada kuntilanak itu kayak ngerasa badan tuh nggak enak. Terus kayak apa ya? Kayak nggak apa-apa Mbak, terus aja Mbak, terus aja. Kayak ini sih, kayak pokoknya badan nggak enak. Terus juga kayak agak lemes gitu kalau. Oh jadi seperti itu. Nah kalau Mbak Jailani gimana? Mbak Ajeng. Oh iya, maksud saya Mbak Ajeng. Apa pengalaman Mbak yang Mbak rasakan gitu? Pengalaman saya sih waktu pergi ke suatu pantai. Pokoknya apa ya, dia tuh benar-benar real, nyata banget yang aku lihat di sana. Jadi aku waktu itu pergi ke sana sama keluarga aku. Jadi di sana niatnya mau naik banana boat, tapi ditinggal berapa menit ya? Nggak ada 15 menit sih, ada 5 menit doang ya, ditinggal sebentar sih. Nah setelah itu kejadian apa tuh Mbak? Kejadiannya itu jadi papa saya itu tahu-tahu masuk kayak lubang gitu, lubang karang gitu. Setelah masuk lubang karang itu? Iya, jadi papa saya minta tolong nggak ada yang dengar. Jadi yang dengar itu cuma om saya, adik iparnya mama. Terus setelah itu yang nolongin udah pelukan gitu kan sama papa saya, om saya udah pelukan gitu. Nggak tahu ya, ada ombak gitu, ada ombak kenceng gitu. Mereka terpisah, jadi om saya yang hilang, papa saya selamat itu. Itu itu 3 hari baru ketemu dari pantai itu, ketemunya di pantai pulau apa ya, Pulau Ular kalau nggak salah. Itu 3 hari baru ketemu, yang nemuin itu seorang nelayan. Nah terus aku tuh melihat sosok Dewi Lanjar. Kalau boleh tahu sosoknya itu seperti apa? Putri cantik. Putri cantik. Itu ratu di sana, penguasa di sana. Penguasa di lautan situ. Iya. Nah, mungkin apa Mbak pernah sebelumnya ada yang memberitahu Mbak, maksudnya
pantangan apa ketika Mbak berada di pantai itu? Sebenarnya sih kalau mau ke pantai itu ya harus misalnya mau ke pantai itu permisi dulu kalau kita tuh mau liburan gitu. Jadi ya waktu itu nggak tahu bakalan kejadian seperti itu. Aturan kan papa saya yang dibawa gitu, yang dibawa ombak, tapi ternyata yang nolongin om saya, adik iparnya mama, yang ke bawah jadinya hilang. Terus sebelum ke pantai itu sih udah pernah ke pantai juga, sama sih di deretan situ juga pantainya. Aku tuh ngeliat burung putih, pokoknya warnanya putih semua, tuh berubah jadi warna hitam, jadi lama-lama besar gitu. Terus aku kejar dong, aku penasaran kok. Itu maaf Mbak, itu besarnya itu kenapa? Apa besar karena dari sononya? Apa karena diempanin itu Mbak? Enggak, emang dari sananya aku tuh kok berubah gitu, aku jadi penasaran karena jadi aku kejar dong. Ini apa sih, burung jadi-jadian atau apa sih, kata aku gitu ya. Terus burungnya ngilang gitu. Terus kata mama gini, kamu ngejar apaan Mbak Ajeng gitu? Ngejar burung. Orang dari tadi nggak ada burung katanya gitu. Terus pas si burung itu hilang, habis makan tuh sama keluarga. Nongol apa ya namanya? Kayak datang gitu ombak gede banget, terus nongol ya si Dewi Lanjar itu sama anak buahnya lah gitu. Itu kalau boleh gua tahu tuh anak buahnya itu berapa orang tuh? Terus pakaian itu seperti apa? Apa seperti pakaian kayak prajurit yang lain atau pakaian baju tentara atau apa gitu? Baju dayang gitu. Kayak prajurit gitu-gitu. Pokoknya semenjak kejadian itu aku sekeluarga itu udah nggak ada yang boleh main yang namanya di laut. Lagi. Soalnya keluarga tuh udah trauma gitu. Oke Mbak, selain di pantai, mungkin ada pengalaman lain yang pernah Mbak rasakan? Ya seperti misalkan Mbak lagi ke rumah kosong atau Mbak lagi jalan terus melihat sesuatu lah di pohon atau di apa? Iya. Coba Mbak ceritakan. Pernah mungkin ada yang Mbak rasakan gitu? Iya pernah. Di rumah aku sendiri sih ada. Itu lebih tepatnya di mana tuh Mbak? Apa misalnya ruang tamu, kamar atau dapur? Gitu? Di kamar orang tua. Di kamar orang tua. Jadi waktu aku umur berapa ya? Kayaknya masih TK deh, Itu aku kira tuh yang tidur di samping aku tuh mama. Nggak taunya bukan. Itu tuh yang nungguin di situ. Jadi aku kira tuh mama pakai masker kali ya. Mukanya putih, ini hitam, matanya hitam gitu. Terus aku tanya mama sama lo maskeran ya? Enggak. Lah terus yang maskeran siapa? Nggak ada kan, tidurnya sama Mbak Jeng doang. Terus mama juga udah tidur katanya gitu. Terus papa juga kebetulan lagi keluar kota. Jadi aku kira papa kali ini. Nggak taunya bukan. Itu ternyata penunggu di situ. Nah, gini Mbak, selain dia menampakkan wujud seperti menyerupai mamanya si Mbak gitu ya, gangguan apa yang suka merasakan di rumah Mbak sendiri? Ya selain menyerupai mamanya lah atau apa gitu? Iya. Jadi aku sering dengar suara manggil nama aku gitu, Ajeng sini Ajeng gitu. Kayaknya aku tuh suruh ngikut dia gitu. Aku nggak mau dong gitu, mau ngapain ngajak aku keluar gitu. Kadang aku ngomong sendiri, kayak ada yang bilang orang gila lah si Ajeng stres kali ya kata gitu. Apaan sih, orang lagi ngomong gitu kan? Enggak, ini lagi ngomong sama orang gitu, sama makhluk gitu. Masa sih? Kok gue nggak kelihatan? Ya iyalah nggak kelihatan gitu. Yang bisa lihat tuh hanya seorang yang bisa dikasih penglihatan indigo, semacam indigo gitu. Soalnya kan aku seperti orang yang memiliki indera keenam atau indra itu ya? Indra keenam. Ya, nggak apa-apa, terus nanya Mbak, silakan. Iya, jadi
Pas belum lama sih, udah mau berapa tahun ya? Kayaknya hampir 2 tahun ini. Alhamdulillah sih waktu itu aku sering kesurupan gitu. Jadi kalau entah datang kemana gitu, kalau hawanya udah nggak enak banget, udah gimana ya, jadi aku yang nggak kuat tuh waktu itu, udah nggak kuat, jadi aku jatuh pingsan gitu, kesurupan gitu. Terus ya semenjak papaku udah meninggal, jadi semenjak papaku udah meninggal, terus aku jadi kuat gitu, maksudnya nggak lemah kayak dulu gitu. Iya. Jadi, Mohon maaf Mbak, pada waktu kejadian seperti itu, apakah ada keluarga lain atau Mbak sendiri? Waktu di rumah Mbak itu? Ada abang, ada adek gitu. Terus ada ponakan juga. Jadi ponakan aku kan masih kecil gitu ya. Jadi dia suka bilang, tante Ajeng, ada apa? Oh, ada kuti ya gitu. Iya itu, terus ada tuyul banyak banget katanya gitu. Mana tuyul? Pas aku lihat, iya banyak banget tuyulnya. Terus ngajak main ponakan aku itu. Pokoknya selain seperti Mbak bilang tadi, seperti tuyul dan kunti. Nah, seperti apa yang Mbak lihat lagi? Apa seperti ada makhluk seperti apa yang mungkin sekiranya Mbak bisa melihat lah? Apa itu? Ada, aku pernah lihat pocong. Itu pocong baunya amir banget. Pokoknya aku nggak kuat deh kalau lihat pocong tuh, baunya amis banget. Terus waktu itu aku sempet nolongin teman aku, dia kan kayak apa sih, ada gangguan, pokoknya ada gangguan gaib juga. Terus aku bantuin gitu, maksudnya jangan ganggu lah gitu. Jadinya aku yang diserang gitu sama dia gitu, jadi aku yang digangguin gitu. Ngapain sih ngikutin gitu, udahlah sono, jangan ngikutin, dunianya beda gitu. Terus berarti selain Mbak, apakah keluarga Mbak ada yang bisa merasakan seperti Mbak juga? nggak ada sih, Hanya Mbak aja gitu? iya. Mungkin kalau selain di rumah ya, atau Mbak pernah merasakan sering di tempat lain, atau di saat Mbak lagi kongko lah sama temen, apa suka melihat apa lah, wujud apa atau penampakan apa gitu Mbak? Sering sih. Waktu itu aku pernah ke mall, di suatu mall lah di daerah Tangerang. Jadi aku tuh lagi mau nonton bioskop, itu malam-malam sama teman-teman aku, pada bawa pasangan. Jadi mall itu benar-benar sepi, maksudnya pengunjungnya jarang dateng gitu. Itu jarang datangnya apa karena emang satu mallnya film, sepi? apa cuma karcis 2 biji doang itu? Enggak, emang karena mallnya sepi, jadi dia tuh rame di bioskopnya doang gitu. Jadi kan itu ada di bagian apa gitu, ruangannya gelap, terus di sini gelap, jadi yang diisi toko-tokonya tuh sedikit gitu, nggak banyak kayak di mall-mall yang lain gitu. Terus aku lihat itu banyak banget makhluk kayak minta tolong gitu sama aku, kata, oh ngapain minta tolong sama aku gitu, minta tolongnya sama yang lain aja. Jadi sampai rumah diikutin. Ngapain ngikutin, nanti ponakan aku, sepupu aku yang masih pada kicit-kicit itu ntar pada nangis ngeliat kalian, kata aku gitu. Nah, kalau Mbak bisa melihat seperti itu cara mengantisipasinya itu seperti apa untuk bisa Mbak itu nggak terlalu tegang lah dalam melihat sosok seperti itu? Ya mungkin apa Mbak terbiasa karena sering melihatnya dari kecil, udah lama jadi udah akrab, atau bagaimana gitu Mbak? Iya, aku emang bisa lihat tuh dari kecil. Jadi kadang ada yang langsung akrab gitu, ada yang jahat gitu. Jadi kalau yang jahat itu suka ngejailin, terus suka apa ya, pokoknya jahat gitu deh. Aduh. Selain Mbak Ajeng tadi ya,
Nah, Mbak, apa yang Mbak rasakan juga gitu? Apakah selain di tadi Mbak bilang masih melihat kepala atau apa? Nah, apa yang sering Mbak rasakan juga gitu? Tolong Mbak ceritakan ke para penonton ya, biar para penonton tuh tahu gitu loh. Maksudnya apa-apa yang mungkin bisa Mbak lihat yang mereka tidak lihat gitu. Pernah sih di rumah, di ruangan TV itu ada tuyul mondar mandir. Nah, Tapi itu yang bisa ngelihat itu cuman aku sama bapakku. Tapi yang lain enggak. itu Mbak, diminum dulu Mbak, silakan. Aku tenggorokan kering doang, diuyup. Itu makanin Mbak. Iya. Comot. Tuh. Sok. Ayo, mumpung masih dingin, ayo, nggak apa-apa, comot aja. Udah dingin emang. Iya, makanya di ini aja. Silakan dah. Oke Mbak, yang sepengetahuan saya katanya Mbak itu seorang indigo. Nah, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Mbak menjadi seorang indigo? Baru nggak lama sih, baru 3 tahun ini setelah habis pisah dari suami. Itu kalau apa yang Mbak lihat seperti apa sosoknya, dan apakah sosok itu cantik atau berdarah-darah atau mukanya begini begitu? Mukanya tuh rusak, cuman ada darahnya gitu. Tapi asal kita bikin kerusuhan atau rame gitu, dia suka ngelemparin batu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang Mbak itu sosok itu apakah sejenis atau apalah gitu? Coba bisa Mbak ceritakan gitu. Jenisnya sih kayak manusia, cuman kakinya tuh nggak ada, jadi kayak ngembang gitu ya. Oh, kakinya ngambang gitu ya? Ngambang gitu. Jadi emang kakinya tuh emang benar-benar nggak kelihatan, mukanya agak rusak, rambutnya emang panjang, tapi di tengah-tengahnya itu agak kayak badannya itu kayak ada kerusakan gitu, kayak ada darahnya gitu. Nah, selain Mbak melihat ya yang hal seperti itu, apakah Mbak pernah komunikasi atau apa tentang seperti itulah, sama makhluk seperti itu gitu? Kalau komunikasi enggak, cuman ngelihat aja. Cuman kadang bilang jangan ganggu. Kalau misalnya ada manusia itu kayak ada kayak gitu tuh, kadang anak saya suka nangis. Suka nangis, nggak karuan. Apakah Mbak ada niatan untuk kata menghilangkan indigo Anda, atau Anda ingin meneruskan indigo yang Anda punya gitu? Pengennya sih nggak mau diterusin, cuman susah buat ngilangin ya katanya. Iya sih, emang katanya indigo itu emang udah bawaan gitu ya kan. Nah, karena kan bawaan apa namanya, mungkin dari keluarga atau apa ada yang punya indigo juga gitu, keturunan gitu. Kalau keturunan sih nggak ada. Jadi hanya Mbak sendiri gitu ya? Iya, Mbak saya sendiri. Nah, kalau Mbak Ajeng sendiri, Kenapa? Mbak katanya indigo juga ya? Iya, aku dari kecil. Oh, dari kecil. Kalau boleh saya tahu, apa yang sering Mbak lihat? Maksudnya gini, apakah Mbak sering melihat sosok apa dan rupanya itu seperti apa? Sering. Kalau boleh tahu sosok itu seperti apa? Dia berwujud seperti ini, atau dengan wajah rusak, tangan dengkleh, atau apa gitu? Coba Mbak ceritakan. Ada ya masih dekat-dekat rumah sih. Itu tuh ada apa ya, genderuwo, terus kuntilanak, terus banyak sih, tuyul juga banyak. Terus kan aku tinggal di apa ya, jadi di dekat rumah aku tuh ada rumah 3 lantai kalau nggak salah, 4 lantai ya, tapi itu udah kosong lama banget, udah nggak ditempatin. Jadi semua makhluk yang tadinya di situ nggak ada, jadi pada pindah ke rumah itu, rumah kosong itu. Mungkin Mbak tahu apa rumah itu kosongnya udah berapa lama? Kalau Mbak sekiranya tahu gitu. Udah berapa tahun ya? Kayaknya lebih dari 3 tahun kayaknya. 3 tahunan ya? 3 tahunan kayaknya.
rumahnya nggak pernah ditempatin. Jadi kalau apa sih, jadi nggak cuma aku doang yang dengar, jadi ada tetangga gitu, ih lewat sini ada yang ketawa cikikikan gitu, terus kadang dicowel katanya, ada dicolek gitu ya? dicolek. Terus ya masih banyak sih tuyul juga yang tadinya apa ya, yang tadinya punya majikan, terus ada yang buang ke situ, banyak sih. Kalau yang ingin saya tanyakan, katanya kalau seorang indigo itu selain bisa melihat makhluk-makhluk astral, Iya. katanya juga bisa tahu siapa-siapa orang atau seperti kita lah yang punya piaraan atau apa. Biasanya katanya orang indigo itu bisa tahu. Apa Iya, benar? bisa. Bisa tahu. Bisa. Itu bisa ketahuannya tuh dari apa, Mbak? Dari, bisa dilihat dari foto, bisa dilihat dari, misalnya kita mainnya ke rumah, wah auranya ini nggak enak banget gitu, auranya kalau hitam itu ya udah gitu, jadi dia punya pegangan gitu. Berarti selain aura hitam, apakah ada aura lain yang Mbak rasakan seperti aura kasih atau aura apa gitu, yang sering Mbak rasakan lah gitu, ketika Mbak ke suatu tempat yang Mbak kunjungi lah gitu? Aku pernah lagi touring, touring tahun berapa ya? 2019 berarti tahun kemarin ya? Iya, itu aku touring sama teman-teman aku ke gunung itulah, namanya gunung Ya, itu suatu daerah lah gitu ya. suatu gunung itu aku lagi mendaki, tapi siang-siang sih, jadi kita jalan jam 8 keluar dari villa jam 8, terus kita naik itu pagi. Itu jadi kan kalau kita lagi naik gunung, jalannya itu nggak rame-rame kayak kita mau kondangan gitu kan, sekeroyokan lah gitu ya. jadi kita tuh jalannya berjejer gitu, satu terus ini satu lagi, jadi renggang-renggang gitu jalannya, tapi nggak begitu rame gitu. Nah terus ada apa ya, ada itu kakek-kakek itu emang baik banget sih penunggu di situ kalau nggak salah mah. Dia nanya-nanya, emang dari mana kok mau mendaki, katanya begitu. Saya dari Jakarta gini. Jadi teman-teman saya kaget gitu kan, ngomong sama siapa Jeng? Oh iya ini ngomong sama Adalah begitu. Oh iya gue lupa, lu kan indigo gitu. Iya, udah nggak usah takut, tenang aja gitu. Terus ada apa lagi Jeng? Ya banyak sih sebenarnya mah, cuma ini si kakek-kakek ini kayak apa sih, ngelindungi kita dari bahaya-bahaya. Gitu ya. Jadi udah nggak usah takut lah guys gitu. Ya udah yuk, yang penting mah ada si Ajeng mah tenang gitu. Ih jangan ada gue doang dong, jadi kan kesannya aku tuh gimana gitu ya. Minta doa juga sama Allah gitu, jangan tergantung sama gue, kata aku gitu. Oh iya, ya udah kita terusin kan nih dakinya gitu. Terusin lah, tangguh udah mau nyampe gitu, masa udah mau nyampe kita turun lagi gitu. Nggak usah takut gitu, ini mah baik ya, melindungi kita dari segala mara bahaya lah gitu, dari aura-aura yang nggak enak gitu. Oh iya udah kita lanjut gitu. Ini Mbak, selain dari kakek-kakek itu, apa ada lagi ya sering Mbak lihat gitu yang menampakkan diri ke Mbak atau ke teman-teman Mbak gitu? Ada. Atau gangguan apa yang dari makhluk astral itu Ada ke Mbak gangguan gitu, ke Mbak sama tim-tim Mbak lah gitu? Iya. Ada. Apa tuh Mbak? Ada gangguan itu, jadi kayak seperti biasa kalau lagi kemana-mana ada yang manggil gitu. Ajeng sini Jeng gitu, ayo mendingan ikut gue aja gitu. Ngapain sih ikut gitu, udah kesini aja. Jadi kayak aku kayak punya dua pilihan gitu, kayak disuruh milih entah ke jalan putih apa hitam gitu. Jadi kata si kakek itu gak usah didengerin gitu. Jadi kayak apa ya,
Kayak aku tuh punya penjaga satu, penjaga dua gitu. Jadi yang hitam buruk, yang putih baik gitu. Jadi nggak tahu si kakek itu, udah nggak usah didengerin, kita lanjut aja gitu. Kata si kakek itu orang mau ngajak ke dunianya dia gitu. Si makhluk hitam ini mau ngajak ke dunianya dia gitu, nggak usah gitu. Oh iya kek aku gitu. Oh, terus temen aku nanya dong, kenapa lagi Jeng gitu. Nggak apa-apa. Jadi kan kalau aku cerita ada yang gitu, nanti temen aku kaget dong gitu, takut. Gitu ya, Jadi aku diam aja gitu, seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Apa pernah nggak Mbak? Maksudnya selain gangguan seperti itu, apa pernah merasuki Mbak atau teman Mbak gitu, terus meminta sesuatu lah kepada Mbak atau tim gitu, misalkan minta ya sesajen lah atau apa, pernah nggak Mbak ngalamin seperti itu? Oh, dulu aku pernah ada yang minta sesajen. Itu kapan ya? Aku udah lama sih itu. Ada yang minta sesajen kelapa hijau, terus kembang kantil, pokoknya segala kembang deh, kembang melati gitu-gitu. Jadi kudu disiapin gini, jangan diapa-apain gitu. Buat apaan gitu? Buat sesajen. Percaya banget sama sajen-sajen kata aku gitu. Nggak usah diikutin gitu, nggak usah didengerin, kudu sesajen ini. Nanti kalau dia gangguin gue gimana aja? Nggak usah takut gitu. Udah cukup berdoa aja, jangan takut gitu, jangan merasa jangan merasa takut lah gitu. Kan masih ada Allah kata aku gitu. Jangan takut sama setan kata aku gitu. Jangan takut sama makhluk-makhluk gaib lah gitu. Aku emang takut sih sama pocong, soalnya dia tuh bener-bener serem banget yang aku lihat gitu. Udah gitu baunya amis banget, jadi aku nggak kuat kalau ada yang nampakin pocong gitu, aku langsung nggak kuat. Nah itu kalau Mbak bilang Mbak melihat sosok pocong, apakah Mbak melihat pocong itu hanya satu atau sering banyak pocong? Dan kalau yang boleh saya tanyakan tuh, apakah rupanya sama atau beda-beda? Ya kan ada yang seperti Mbak bilang tadi, ada yang cakep, atau ada yang glowing atau apa gitu. Ya ada yang mukanya hancur gitu, maksudnya penuh dengan darah itu pocongnya, itu yang benar-benar bau amis. Itu yang aku nggak kuat. Terus pocongnya itu ada yang ganteng, terus kuntilanak juga ada yang genit gitu. Dia pernah gangguin abang aku gitu. Kata abang aku, ini kayaknya gua ngerasa nggak enak nih Jeng, katanya gitu. Iya Mbak, tadi yang masalah pocong itu ya. Nah selain Mbak melihatnya seperti rupanya seperti buruk atau apa, pernah nggak Mbak lihat lain seperti apalah rupanya gitu? Pernah, banyak. Itu seperti apa itu? Seperti apa ya, dia tuh ada yang tadi kan aku udah mukanya hancur, ada yang ganteng, ada yang cantik. Jadi apa ya namanya ya? Oke. Nah untuk Mbak yang di sebelahnya, ya, mungkin selain pengalaman Mbak, mungkin Mbak bisa melihat ya sekiranya yang di sini apalah kali Mbak kan bisa menerawang. Apa ada yang di tempat sini, yang di lokasi sini tuh mengganggu gitu? Ada. Kalau boleh tahu di mana tuh Mbak? Di dekat pohon pisang. Nah, Ada yang ngeliatin. Nah, selain itu apa Mbak? Selain yang di situ dah yang tadi Mbak bilang, apakah di sekitar kita ini ada? Ada. Nah, kalau boleh saya tahu sosoknya tuh seperti apa gitu? Sosoknya itu seperti orang juga sih sama
Nah, apakah dia itu ada potensi mengganggu atau hanya melihat kita aja di sini? Ada yang mengganggu, ada yang enggak. Berarti selain mengganggu sama enggak, nah dia itu ada nggak maksudnya tuh pengen apa gitu ke kita itu di sini? Atau hanya ingin menonton saja? Atau ingin ya seperti apa yang Mbak lihat lah gitu? Pengen mengganggu sih. Pengen mengganggu kita. Takut. Iya, dia ada yang ganggu. Halo. Mana ini Pak? Ada yang ganggu. Tunggu. Gimana nih? Perlu bantuan kan nih? Ayo, kru, tolong bantu. Kru, tolong bantu. Siap. Ya lanjut Pak, masuk aja. Oke. Aman ya, aman ya. Ya lanjut ya. Ya lanjut Mas. Oke, Mbak. Ya. Apakah Mbak tahu tadi temennya itu kenapa? Iya, tadi ada yang mau coba masuk ke dia. Jadi dia udah nggak kuat gitu. Nggak kuat. Sosoknya itu Seperti apa? ya yang tadi di sana, Oh iya. Paham. hitam gede. Hitam gede ya, besar ya. Nah, dia itu maksudnya sosok ini apakah dari sekitar sini atau dari luar gitu? Luar jangkauan lah gitu. Dari luar. Dari luar. Sebenarnya di sini juga ada, cuman nggak masuk ke sini. Nggak masuk ke sini gitu. Cuma yang dari luar. Apa karena beda wilayah atau apa gitu, Pak? Mungkin karena ada aku di sini, jadi dia tahu posisi aku tuh ada di sini gitu, jadi dia ngikutin aku mulu. Terus selain pengalaman yang Mbak rasakan seperti itu, apakah ada pengalaman lain yang Mbak ingin ceritakan ke para penonton gitu? Ada. Ya silakan Mbak. Jadi di sini ada banyak banget, ada di pohon pisang. Pokoknya banyak banget, aku nggak bisa sebutin. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak mau mencoba mendekati aku, tapi ada si makhluk gede itu. Oh, jadi dia nggak berani mendekati aku gitu. Ya, jadi Mbak itu dilindungi oleh sosok makhluk tinggi besar itu. Gitu. Iya, tapi dibilang dilindungi enggak, dibilang jahat juga enggak gitu. Cuman dia selalu mengikuti aku gitu, kata aku jangan ngikutin gue loh gitu. Udah beda alam gitu beda ya. alam gitu, udahlah balik ke alamnya sana gitu. Apakah sering, selain Mbak merasakan seperti itu dan sering berkomunikasi seperti itu, apakah pernah sosok itu masuk ke dalam mimpi Mbak dan berkata seperti ini, begini begitulah ke Mbak gitu? Pernah. Apa yang dia kepengen, terus yang dia mau tuh apa gitu? Pernah dia datang ke mimpi, terus habis apa ya, dalam mimpi itu kayak dia minta sesuatu, cuman aku belum tahu sesuatunya itu apa gitu. Terus habis di mimpi itu bangun tidur langsung nongol di depan muka gue. Oh, diamprokin gitu ya? Iya, pas, jadi ya. shock gitu. Jadi takut mah enggak, cuma kaget gitu, shock banget. Terus kata mama, kenapa Mbak? Enggak, biasa ini mah gitu. Jadi mamaku udah tahu kalau aku tuh bisa gitu, makanya bisa lihat dari kecil gitu.
Jadi nggak kaget lagi kalau aku ngomong sendiri gitu. Jadi kalau aku lagi sama teman-teman aku juga kadang kan ada teman baru, ada teman lama gitu. Jadi teman baru aku tuh kayak kaget gitu ya, aku kok si Aji ngomong sendiri sih kayak orang gila gitu. Enggak, gue nggak ngomong sendiri, gue tuh ngomong sama adalah makhluk gitu. Oh iya, ah masih sih Jeng, coba dong gue mau lihat. Kadang banyak yang bilang gitu, coba dong gue mau lihat sosok kayak gitulah gitu. Jangan, kalau nggak kuat mah jangan gitu. Ini mah hanya orang-orang tertentu kalau yang bisa melihat seperti itu ya. Iya, yang dari kecil ada, terus yang tahu-tahu tiba-tiba bisa lihat gitu ya. Pernah nggak Mbak, maksudnya keinginan di Mbak gitu untuk menghilangkan indigo itu, atau apa disebutnya ya, supaya makhluk itu tuh tidak mengikuti Mbak gitu? Apa Mbak pernah komunikasi apa, misalnya udahlah lu maunya apa sih dari gue biar lu nggak ngikutin gue gitu? Pernah sih, aku pernah mau ditutup gitu lah ya, mata batinnya gitu, mata indera keenamnya ditutup gitu. Cuman waktu itu udah sempet dicoba, tapi tetap aja kebuka lagi. Jadi kayaknya emang udah bawaan dari kecil gitu, nggak bisa nggak bisa diberhentiin gitu, kayak udah kodratnya kali gitu. Karena kalau gini Mbak, kalau setahu saya indigo itu bukanlah kelebihan yang kita rasakan, maksudnya kalau bisa indigo itu dihilangkan. Iya. Karena takutnya berefek negatif kepada diri kita sendiri. Iya, betul. Betul. Nah, maksudnya apakah Mbak pernah di hati kecil yang paling dalam ya, kira-kira 3000 meter dari permukaan laut gitu, pengen menghilangkan keindigoan yang Mbak punya gitu? Iya, aku pernah. Ya Allah, hilangin aku pengen hilang gitu, mungkin menghilangkan indera keenam aku gitu. Soalnya ini kan ngefek juga ke diri kita sendiri gitu. Tapi sulit banget kayaknya katanya. Apa Mbak pernah maksudnya konsul sama kiai atau ustadz gitu, maksudnya Pak Kiai atau Pak Ustadz, tolonglah bantu saya untuk bisa menghilangkan indigo yang saya punya lah. Pernah nggak Mbak melakukan seperti itu? Pernah sih, aku pernah. Nah, terus tanggapan dari mereka tuh apa gitu? Dan mengasih solusinya tuh apa ke Mbak gitu? Kalau kata Ustadz, Kiai, dulu kan aku mondok di suatu pesantren lah gitu. Jadi kata si Kiainya, udah nggak apa-apa katanya. Emang udah bawaan dari kecil gitu. Jadi mau ditutup seperti apapun gitu, maksudnya dibantu seperti apapun, itu bakalan terbuka lagi. Jadi percuma katanya gitu. Oh ya udah Pak gitu. Terus aku juga pernah konsultasi sama suatu padepokan gitu. Itu juga aku diajak temen sih gitu. Dia juga indigo juga sama. Jadi kata si bapak itu yang ada di padepokan itu, katanya emang sama, nggak bisa juga gitu, nggak bisa. Jadi kalau udah ditutup kebuka lagi gitu. Jadi kita kayaknya sia-sia gitu. Jadi ya udahlah, kita jalan terima aja. Terima aja. Ya paling ya bisa kita terima, yang penting nggak mengefek negatif ke diri kita gitu aja ya. Selain Mbak yang memiliki indigo, apakah Mbak memiliki teman yang sama seperti Mbak memiliki indigo juga tuh, sering sharing atau curhat gimana untuk mengatasi indigo yang Mbak punya lah gitu? Pernah nggak? Pernah, ada teman aku ada indigo juga, ada cowok ada cewek. Jadi kita saling sharing gitu. Ini lu punya pengalaman apa, jadi saling cerita gitu. Ini gue punya pengalaman seperti ini, seperti itu, macam-macam sih pengalamannya, macam-macam. Jadi yang lebih serem sih katanya
pengalaman aku, katanya. Kok bisa sih Jeng gitu? Ya iyalah bisa. Terus pas temen aku bilang cerita gitu, itu di daerah mana katanya. Ada di daerah Banten gitu. Oh iya. Nah, pernah nggak Mbak dengan teman Mbak itu, maksudnya selain menceritakan pengalaman apa yang dirasa dan dilihat, pernah nggak Mbak berkata ingin, oh gimana nih caranya supaya kita menghilangkan apa yang kita punya seperti indigo kita lah? Pernah nggak Mbak sama teman Mbak itu nyari solusi untuk menghilangkannya itu? Pernah tuh kita bertiga nyari solusi gimana sih cara menghentikan indigo kita gitu. Kak gitu. Tunggu Mbak sebentar Mbak. Kayaknya Mbak mendengar ada suara ya? Iya, aku dengar ada yang jatuh. Coba kalau itu Mbak rasakan, kayaknya apa Mbak? Ada makhluk, kayaknya sih. Seperti apa Mbak rupanya? Aduh, aku makhluknya itu nggak bisa cerita. Oke pemirsa, kayaknya nih narasumber kita ya mengalami gangguan dari makhluk yang ada di sekitarnya. Mari kita bertanya ke rekan kita, Bung Aji Notonegoro. Gimana Bung? Dengan apa yang Mbak Ajang ini ceritakan, apakah ada yang Abang rasakan juga seperti yang Mbak Ajang ceritakan ini? Yang bisa menggambarkan itu seperti apa gitu? Apa yang ada di imajinasi Bang Aji Notonegoro? Oke, terima kasih Bang Permos, Iya. dan juga Neng juga yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjabarkan suatu dunia yang benar-benar mistis, dan juga bercerita tentang pengalaman sebelumnya mengenai dunia-dunia yang semakin mistis lagi. Jadi saya mereview kembali di suatu tempat ini. Mungkin tempat ini agak seperti yang saya rasakan, itu bener-bener rasanya beda banget. Mungkin rasanya nggak terlalu peka, dalam arti memang peka ini memang yang mengalami indigo ini adalah indigo yang bener-bener natural gitu ya. Jadi natural itu ilmiah. Jadi indigo ada dua, satu buatan, yang kedua ilmiah. Nah, kami sudah menggambarkan skema. Mungkin skema ini jangan jadi acuan, mungkin ini sebuah gambaran. Karena saya kalau menjadi acuan, mungkin jadinya berbuat syirik. Iya, benar. Dalam arti alam arti sebuah syirik itu karena saya mengetahui dunia, ya dunia yang benar-benar kita nggak tahu. Karena ini percaya atau tidak percaya, karena ini sebuah hanya mitos. Mungkin tidak percaya karena saya cuma hanya bercerita, ya. Jadi saya cuma menggandengkan dari Neng sendiri, dari sebelumnya pengalamannya bagaimana, dan suasana di tempat ini mungkin rasanya sangat berbeda. Nah, saya menggambarkan ini ada sosok yang berupa perempuan. Oke, Iya. ya kan? Sosok
berupa perempuan yang sebuah hutan semak-semak, mungkin bukan dibilang semak-semak ya, mungkin kayak semacam rawa atau memang dulu sejarahnya memang rawa. Ada sesosok wanita yang meninggalnya tidak wajar. Iya. Jadi dalam arti tidak wajar ini karena mungkin dia matinya karena sebelum melahirkan. Nah, pas matinya itu membawa anak di dalam perut gitu. Nah, anaknya ini mengikuti, jadi ikut dengan ibunya. Jadi si anak sama ibu ini punya perasa gitu loh. Jadi artinya mungkin rasa dendam dia itu tidak terbalas. Jadi saking kuatnya, apakah penderitaannya ini dia terbantu atau tidak karena dia menolong gitu. Jadi menolong ini, saya minta tolong kepada orang tapi tidak tahu penderitaan dia cuma bisa mengganggu, berkomunikasi atau mewujudkan. Mungkin ini sebuah lelucon atau sebuah gambar. Jadi saya merasakan, dan juga ada Neng juga yang merasakan juga. Mungkin ini cuma halusinasi saya aja. Jadi gambar ini menceritakan sebuah keluarga yang ditinggalkan keluarganya, udah menantikan sebuah anak, tapi anaknya ini dalam kandungan gitu. Jadi saya menjabarkan dalam arti dunia ini memang tidak sang ikut percaya begitu saja. Jadi saya mencoba, memang pengalaman ini tidak terlupakan untuk bisa ikut sesama indigo yang lain. Jadi kita cuma hanya bisa diam, bercerita. Jadi pengalaman saya bagaimana dengan yang lain gitu. Jadi jangan sampai terpaku dengan dunia lain gitu. Iya. Jadi kita berpatokannya adalah berdoa, meminta kepada Allah Betul. untuk supaya dilindungi dari Betul. godaan setan yang terkutuk. Betul. Karena apa? Karena itu kita adalah cobaan buat kita, iman buat kita gitu. Iya. Walaupun sejahat-jahatnya kita pasti punya iman. Ya, betul. Oke, kita kembali lagi ke Raur Termos. Bagaimana untuk meneruskan indigonya? Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bang Haji. Oke penonton, itulah hasil dari penerangan Bang Haji Notonegoro, yang apa yang diceritakan oleh Mbak Ajeng yang bisa dikiaskan atau dilukiskan oleh Bang Haji Notonegoro. Terima kasih Bang Haji. Sama-sama. Mbak Ajeng, Ya. dari yang apa diceritakan Bang Haji, apakah sama seperti yang Mbak lihat dan Mbak rasakan? Iya. Sama. Sama. Jadi apakah yang seperti yang diceritakan itu mengganggu kita, atau emang sebenarnya ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada kita? Sebenarnya ada yang mau disampaikan, cuma dia belum belum berani mengucapkan gitu. Tapi apakah makhluk itu sebenarnya bukan ingin
berkata sesuatu atau ingin minta tolong sesuatu karena emang dari sebelumnya makhluk itu ada. Cuman dia menyerupai sosok yang sudah meninggal. Iya, betul. Benar? Nah, dia itu hanya apa benar dia hanya menguji kita untuk percaya dengan dia bahwa dia itu mengalami kejadian yang seperti dia ceritakan. Nah, seperti contoh gini. Tadi yang seperti diceritakan oleh Bang Haji bahwa ada sosok perempuan yang meninggal karena dikubur dan anaknya. Iya. Setahu saya, apakah makhluk itu sebenarnya emang sebelum sudah ada yang hanya menyerupai? Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Ada yang melempar. Ada yang lempar ya? Iya. Itu apa Mbak? Seperti yang kalau yang Mbak rasakan tuh seperti apa? Apakah itu ada sesuatu yang melempar atau ingin menunjukkan intensi dia ada di sini? Iya, ingin menunjukkan dia tuh ada di sini. Nah, jika dia ingin menunjukkan, apakah dia ingin berkata bahwa kita itu mengganggu dia atau hanya menyaksikan kita? Ingin berinteraksi iya, ingin menunjukkan juga iya. Ingin menunjukkan iya. Apakah ada potensi makhluk itu ingin mengganggu kita atau hanya yang tadi saya bilang hanya menyaksikan kita aja? Ingin menyaksikan sih lebih. Kalau lebih tepatnya ingin menyaksikan gitu ya, bahwa dia ingin menunjukkan bahwa keberadaan dia itu ada. Oke Mbak Ajit, dari pengalaman yang Mbak ceritakan dan Mbak jabarkan, apakah ada sosoknya itu di sekitar sini Mbak? Ada. Ada. Lebih tepatnya di mana tuh, Mbak? Bisa ditunjukkan? Di samping abang ada. Wah. Terus kenapa? Jangan takut. Oh, tadi ngegangguin kakak nih dia? Enggak. Ada. Santuy bang, santuy. Nah, terus gimana itu dia? Enggak sih, dia cuma pengen apa ya, seperti pengen menunjukkan kalau dia tuh ada gitu. Tapi dia nggak ganggu nggak? Enggak, dia enggak ganggu. Dari tadi palanya berat. Iya emang berat. Puyeng ngeliang. Emang belum ngopi. Kepala sepet ini. Kepala sepet, mata puyeng ini. Aduh. Iya nggak apa-apa sih. Tapi nggak benar-benar nggak ganggu kan? Enggak. Takutnya dia ganggu apa gitu, nyolek-nyolek. Oke Mbak, selain di samping saya, apakah ada tempat lain itu bisa ditunjukkan? Ada. Sebelah mana Mbak? Coba bisa ditunjukkan Mbak. Aku dari tadi tuh mau ke sana. Di sebelah mana Mbak? Bisa ditunjukkan? Di sini Mbak? Iya. Di sini. Di sini. Dia ini mau apakah dia melihat saja atau hanya ingin mengganggu? Dia dari tadi merhatiin aku aja dari sini. Dia ingin perhatiin Mbak aja gitu. Iya. Apakah dia pengen mengarahkan sesuatu ke Mbak atau gimana? Kalau menurut Mbak? Penglihatan aku sih dia pengen menuju ke sana, tapi dia kayak nggak berani gitu. Kenapa? Apa karena ada Mbak atau ada sosok yang menemani Mbak? Ada sosok yang menemani aku.
di belakang abang. Oh, di sini. Iya. Sosoknya seperti apa, Mbak? Kalau boleh saya tahu. Mbak. Aduh. Mbak. Oh, tolong, kru, tolong. Kru. Tolong ini nih, Ini tolong. Leave